kita surplus 53.000 ton tahun kemarin ya, 2025. Nah, Surplus 53.000 ton, itu kata pemerintah. Indonesiaku akan buktikan satu persatu dimulai dari sudut pasar beras terbesar di Karawang. Beras ini jatuh dari karung yang bocor di sebuah pasar. Tercecer di aspal, bercampur debu dan kerikil. Tapi bagi Nur Hayati, ini bukan kotoran yang harus dibuang. Ini jatah makan hari ini. Cukup miris ya, di Kabupaten Karawang yang merupakan lumbung padi, masih ada Bu Nur Hayati yang kesehariannya makan beras hasil mungut di jalan. Di kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi, masih ada Nur Hayati yang kesehariannya makan dari beras hasil mungutan di jalan yang sudah kotor seperti ini dan harus dibersihkan lagi dengan tangannya sendiri. Dengan panen nggak merata berarti kan harga beras di pasar tuh juga agak ada kelangkaan sedikit lah gitu. Berpengaruh ya? Berpengaruh ke harga juga gitu. Presiden ya sama Bapak Presiden. Kalau ini mah bisa diperhatiin, sekarang kan ekonomi susah ya Neng ya. Nyari uang juga susah, bahan sembako aja pada melambung kan ya. Ya apalagi rakyat kecil tambah nangis. Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Tapi di tengah limpahan beras dan klaim surplus pangan, ada satu paradoks yang bikin mikir lebih dalam. Mereka yang paling dekat dengan beras justru yang paling susah menjangkaunya. Kabupaten Karawang memiliki area persawahan lebih dari 97.000 hektar. Dinas Pertanian setempat bahkan mengklaim kuartal kedua tahun ini produksinya naik 0,39% dibanding tahun lalu. Itulah yang membuat Pasar Johar, pusat pergerakan beras Karawang menuju Jabodetabek hingga luar Jawa, selalu ramai sejak pagi. Tapi di tengah kesibukan pasar ini, pandangan saya justru tertuju pada seorang wanita yang memungut beras di aspal. Ini disapu ke sini buat ibu bawa. Ya, Ininya yang disapu. iya. Ntar dibawa ini semua, ininya ya. Oh, Dibawa ya. kan kotor Bu. Ya kotor sih, tapi kan bisa dibersihin, itu diayak lagi. Oh gitu. Ya, kalau udah diayak baru dirapiin lagi. Ini Ininya dicariin batunya gitu. buat ibu. Iya, buat makan. Buat makan ibu. Iya. Kan buat sehari-hari ini. Oh. Kalau saya beli mah ya Allah, bukan nggak kebeli atuh. Kalau kebeli mah kebeli aja, cuman saya sayang ini banyak gitu. Berarti nanti ini Ntar dipilah diayak. lagi, Iya. ibu bersihin lagi, Ah. ibu makan. Ya kalau udah bersih ya lah, emang lama sih ngebersihannya. Nggak begitu ini, sampai 2 jam, 3 jam gitu. Beras ini bukan sekali dua kali ia temukan. Tapi setiap hari, di sudut pasar yang sama, Nur Hayati sudah menunggu karung-karung yang bocor. Tiap hari ibu kayak gini. Ya iya, tiap hari saya di sini. Ini kan beras yang jatuh dari situ ya, Iya. dari yang kayak karung-karung gini ada yang bolong ya. Oh, Saya di itu. jadi masih baru buat ibu. Iya. Oh, udah lama juga saya mah suka diinin aja, Itu diambilin. kayak gitu bisa Bu? Kalau itu mah dedeknya enggak ini. Oh, yang ibu bisa bedain yang baru-baru jatuh gitu kurang lebih ya? Beda, iya bisa nih. Beda? Nih gini, ini kan dedeknya. Dedek. Dedek Ini itu dari apa? mobil di sana tadi. Oh. Begini. Kalau ini apa berarti? Ini mah yang kecilnya. Oh, yang
buat kayak kalau ini mah buat ayam aja gitu. Buat ayam. Suka dikasihin tetangga. Ibu punya ayam di rumah? Enggak, Berarti maksudnya yang buat ayam ibu makan? ya ini mah kadang-kadang kalau nggak ada yang ini mah buat makan gitu. Dipakai makan, dicampurin. Saya benar-benar tercengang. Di balik transaksi ekonomi yang bergulir di pasar ini, ada warga yang melihatnya sebagai satu-satunya celah untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan cara yang mengenaskan. Melihat kondisi ini, saya mengajak Nur Hayati ke kios beras ecer terdekat untuk membelikannya beras bersih. Sambil memilih, saya penasaran dengan kondisi beras hari ini dari sudut pandang pedagangnya sendiri. Kita di Kerawang nih, lumbung padi. Nah sekarang tuh panennya nggak rata. Jadi kalau dibilang per blok ya, SPHP. Beras yang disubsidi. Yang subsidi. Kebetulan kan bukannya saya nggak mau ya, pribadi ternyata dilihat kondisinya, Mbak. Kondisi SPHP itu kalau saya perhatiin kurang bagus gitu loh untuk dikonsumsi. Jadi kasarnya konsumen juga kebanyakan gini, daripada SPHP beda dikit lebih baik ke yang lokal. Kami akhirnya membeli beras non-subsidi seharga Rp13.000 per liter. Menurut Jajang, harga ini naik Rp200 sampai Rp500 per kilogram sejak awal 2025. Nur Hayati tinggal mengontrak di Gang Kumuh sekitaran Pasar Johar. Sudah lebih dari 10 tahun, suaminya tak mampu bekerja karena sakit. Di usia 54 tahun, wanita ini masih menanggung hidup 2 cucunya. Di kontrakan berukuran tak lebih dari 4 kali 4 meter ini, Nur Hayati hidup bersama suami dan putra bungsunya. Meski menunggak sewa 3 bulan dan makan tanpa lauk, Nur Hayati masih punya rasa syukur. Pas hasil ayakil ada kerikil-kerikilnya tuh ya. Iya, takutnya ada kawat-kawat itu gitu. Iya, makanya saya sampai teliti gitu ituin berasnya. Karena suka ada kawat. Nih, ini setelah diayak banyak kerikil-kerikil yang keluar. Iya. Ini buat ngelain kerikilnya ya? Iya, nah digituin. Ini memang kotor banget sih Bu ya. Membersihkan beras dari aspal bukan proses sebentar. Butuh berkali-kali diayak supaya tak ada kerikil terselip, baru bisa dicuci dan dimasak. Satu kali proses bisa memakan waktu 2-3 jam. Setelah dicuci, tadi prosesnya cukup lama ya, hampir sejam kali ya Bu? Iya. Itu setelah dibersihkan dan dimasak, ini beras yang Boleh mungut. sudah jadi nasi. Boleh saya coba Bu? Boleh, silakan. Bagus kan? Iya. Ya walaupun dari mungut inilah yang Bu Nur Hayati dan keluarganya makan sehari-hari. Dari beras mungut ini ya Bu ya. Jauh dari kata higienis, itulah kebutuhan pangan yang setiap hari dihadapi keluarga Nur Hayati. Mode bertahan jadi satu-satunya pilihan di hari tua mereka. Sandang, pangan, papan, semuanya serba pas-pasan. Kembali ke sudut pasar beras Johar.
Kalau Nur Hayati mengais sisa, ada juga yang menggantungkan hidup dari memanggul beras utuh dengan upah yang tak kalah memprihatinkan. Saya menghampiri para pemanggul beras yang sedang melansir karung berat ke dalam truk. Dalam sehari, satu truk bisa mengangkut 10 ton beras. Tak jarang, 2 kali distribusi sehari menuju Cikarang, Cirebon, Indramayu, Bekasi, sampai Bandung. Astagfirullah. Berat ya Allah, berat banget. Aduh, maaf Pak. Nggak sanggup. Ya ampun. Ngelihat bapak-bapak yang manggul ini kayaknya nggak seberat itu, ternyata berat banget. Oke, Pak, itu beratnya berapa? 50. 50 kilo. 50 kilo. Coba Pak, rasain Pak. Wah, berat banget. Si Bapak kayaknya enteng ngelihatnya tadi saya. Udah biasa kan? Oh. Yang di sebelah sana. Pasar beras ini jadi tempat para pemikul menggantungkan pendapatan. Satu kios bisa mempekerjakan lebih dari 10 kuli angkut dengan target mengangkut karung sebanyak-banyaknya setiap hari. Upahnya dihitung per karung hanya Rp1.250 untuk karung seberat 50 kg. Artinya, seberapapun harga beras di pasar naik atau turun, tak ada pengaruhnya sama sekali terhadap upah para pekerja kasar ini. Ya minimal ada yang minta 100 karung sampai 5 ton, ada yang 2 ton, tergantung permintaan dia kan. Harga beras sekarang berapa sih Pak? Kalau boleh tahu yang mungkin dari kualitas yang berbeda-beda ini? Ya ada yang harga 13, ada yang 13,5, ada yang harga 14, tergantung kualitas juga. Para pedagang ecer tentu menginginkan harga serendah mungkin dari penyalur. Ketika harga naik Rp1.000 sampai Rp2.000 saja, orderan langsung berkurang. Dan para kuli angkut ini yang paling dulu kena imbasnya saat kios sepi. Ituin ke kuli 500.000 dibagi 14 orang. 500.000 bagi 14 orang? Iya. Tadi ke dapat 40.000, tadi ke nggak ada mobil, cuma 1 mobil. Hari ini? Iya. Paling banyak berapa Mas? 80 paling banyak. 80. Iya. 80 belum makan, bensin. Itu kan pekerjaan berat ya. Kalau 80.000 sehari berarti itu berapa karung? Ya minimal 150 karung. Rp80.000 untuk pekerjaan seberat ini, artinya Juhlan harus mengangkut minimal 150 karung sehari. Keluarga kecilnya bergantung sepenuhnya pada angka itu. Putri keduanya bahkan tak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang SMA karena tak ada biaya, sementara 3 adiknya masih balita. Juhlan sudah 12 tahun melakoni pekerjaan ini. Rumahnya berjarak sekitar 30 km dari pasar tempat ia menghidupi istri dan 5 anaknya. Sekeluarga tinggal menumpang di rumah orang tuanya. Sepulang dari pasar, tubuhnya kerap terasa pegal akibat beban berat yang ia pikul sepanjang hari. Untuk menambah penghasilan, Juhlan baru sebulan ini mulai mengembala domba titipan orang lain. Sore hari, ia menggiring domba-domba itu ke lapangan desa tempat para peternak biasa bertemu. Jadi ini kegiatannya Mang Gepeng kalau sudah di rumah ya, ngangon domba. Itu pun domba titipan orang, jadi Mang Gepeng hanya merawat aja ya? Iya, merawat aja. Tapi itu nanti ada untungnya buat Mang Gepeng nggak? Ada. Kalau lahiran. Oh, ini apa bagi hasil? Iya, bagi hasil. Oh gitu. Sementara Mang Gepeng mengurus 5 domba-domba Iya. itu ya. Dan ternyata di lapangan banyak ya domba-domba lain ya di Iya. kampung ini. Mang itu kemana Mang? Artinya, Juhlan baru bisa merasakan untung ketika domba-domba ini beranak pinak. Sementara yang pasti ia lakukan setiap hari tetap sama, menerjang terik matahari, memikul beban berat di pasar tanpa peduli seberapa lelah badannya. Kering banget ini Iya, Mang. kering, habis kebanjiran. Hah, habis kebanjiran? Iya, Citarum kan kalau naik kan ini jadi lumpur. Citarumnya di mana? Ini, belah sini Citarumnya. Oh, ini Iya, namanya Citarum. Itu kan arah itu, Bekasi itu. Tapi ini abis banjir malah kering banget kayak gini. Nah, kan lumpur kalau kepanasan kan segitu, jadi apa? Oh. Jadi lubang. Tapi Mang Gepeng sendiri merasakan nggak sih belakangan tuh lagi panas banget gitu, apalagi kerjaannya kerja berat. Ya merasakan. Kadang-kadang kan
nyari yang tempat sejuk gitu. Kalau di sini terus aduh Panas banget panas ya. banget. Tanahnya Iya. tuh sampai retak kayak gini, saking panasnya tengah hari bolong begini. Iya. Dari pemulung beras sampai kuli yang memanggul lebih dari 50 kg sehari, justru mereka lah yang paling jauh dari kata kenyang. Di tengah pasar yang setiap hari memperdagangkan bertonton beras, ternyata keringnya tanah yang Juhlan rasakan di desanya adalah masalah yang jauh lebih besar. Masalah yang sedang dihadapi para petani padi sesungguhnya. Cuacanya 31 derajat Celcius. Selain faktor cuaca yang memang terik, ya ini sawahnya sebelahan gitu sama pabrik. Ya sedih aja Neng, panennya cuma sedikit, utang kan banyak gitu Neng.